maling motor dihakimi warga. Pelajar tewas dikeroyok 17 pemuda. Jembatan putus, ribuan warga terisolasi. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ani Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasih. Pemirsa, kita awali News Sore hari ini dengan informasi 2 pemuda yang hendak mencuri sepeda motor dihakimi warga Jalan Lingkar Luar, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian mereka terekam CCTV namun mengaku sedang mencari alamat. Dua terduga pencuri sepeda motor ini tidak bisa berkutik saat diringkus warga Jalan Lingkar Luar Pondok Randu, Duri Kosambi, Jakarta Barat. Kedua pemuda ini ditangkap lantaran kedapatan hendak mencuri sepeda motor milik warga di lokasi. Amarah warga seketika tersulut. Di tas milik salah satu pemuda ini terdapat kunci letter T yang biasa digunakan pencuri sepeda motor. Warga yang geram berusaha menghakimi kedua pelaku meski keduanya bersikeras tak mengaku perbuatannya. Pelaku berdalih tengah mencari tempat tinggal rekannya. Penangkapan berawal dari rekaman kamera pengintai CCTV di sekitar lokasi yang menggambarkan gerak-gerik mencurigakan keduanya. Keduanya mondar-mandir sambil melihat 2 sepeda motor warga yang terparkir di luar rumah. Keduanya juga sempat masuk ke dalam halaman rumah kontrakan warga. Warga yang kerap mengalami aksi pencurian langsung meringkus kedua pelaku di lokasi. Awalnya kita keluar itu sampai interogasi, nanya-nanya, dia masuk ke sini, ngintip ke jendela. Melihat kita lagi lihat monitor. Berapa orang, Bang? 2 orang. Yang ketahuan 2 orang. Terus? Kita lagi lihat monitor. Akhirnya kita ke depan dong, karena udah ketahuan ke depan. Nah, pas ke depan tanya-tanya, katanya dia lagi nyari alamat temannya. Temannya kan nggak ada di sini. Untuk menghindari amuk warga yang lebih anarkis lagi, kedua pelaku beserta sepeda motor yang digunakan kemudian dibawa ketua RT dan RW setempat ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi kekerasan terdakwa kasus korupsi Nur Hadi kepada petugas rutan KPK berlanjut ke ranah hukum. Nur Hadi memukul petugas rutan KPK diduga salah paham saat sosialisasi renovasi rutan KPK. Kasus penganiayaan petugas rutan oleh terdakwa kasus korupsi Nur Hadi berlanjut ke ranah hukum. Polisi telah memeriksa korban pemukulan Nur Hadi begitu kasus ini dilaporkan KPK ke polisi. Nur Hadi diduga memukul petugas rutan KPK pada hari Kamis, kira jam 4:30 Kamis sore. Peristiwa pemukulan itu terjadi di rutan KPK Gedung Lama. Merespon pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan informasi adanya dugaan kekerasan fisik di rutan cabang KPK, perlu kami jelaskan bahwa benar pada hari Kamis sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rutan cabang KPK di gedung C1, benar ada diduga telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu tahanan KPK atas nama NHD kepada petugas rutan KPK. Peristiwa pembunuhan terjadi karena kesalahpahaman Nur Hadi terkait adanya sosialisasi oleh petugas rutan KPK mengenai rencana renovasi. Untuk mengawal kasus ini, KPK Tim Biro Hukum KPK memberikan pendampingan hukum terhadap korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Layang Tanjung Barat dan Lenteng Agung di Jakarta Selatan dibuka untuk uji coba selama 3 hari. Tidak hanya dilintasi, jalan layang itu menjadi ajang sejumlah warga bersuah foto. Uji coba flyover tapal kuda di Tanjung Barat dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan mulai hari ini dibuka selama 3 hari ke depan.
Kedua jalan layang ini dirancang seperti tapal kuda yang saling membelakangi. Selain berfungsi mengurangi kemacetan di sekitar Tanjung Barat hingga Lenteng Agung, jalan layang ini juga bertujuan menekan kecelakaan lalu lintas dengan kereta api. Untuk mengabadikan suasana sekitar, sejumlah warga yang melintasi jembatan layang ini pun berhenti untuk bersuah foto. Selain itu, untuk mempercantik lingkungan, Pemprov DKI Jakarta juga mengecat warna-warni genteng rumah warga di sekitar jalan layang Tapal Kuda. Berbagai warna dan tematik menarik menghiasi ratusan atap rumah warga. Pengecatan atap rumah warga bertujuan untuk memperindah kawasan permukiman di jalan layang Tapal Kuda. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Rizky Solehudin, dan Rebecca Silitonga, iNews melaporkan. Jembatan layang berbentuk tapal kuda di Lenteng Agung, Jakarta Selatan mulai diuji coba. Namun pembangunannya dibarengi kontroversi oleh ide Pemprov DKI yang mengecat warna-warni atap rumah warga. Ide tersebut dianggap pemborosan anggaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram mengunggah beberapa foto dan video yang berisi tampilan baru rumah di sekitar jembatan layang Tapal Kuda Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Foto dan video tersebut diambil dari udara yang memperlihatkan atap rumah yang berwarna-warni. Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pengecatan atap rumah warga ini dimaksudkan agar para pengendara yang nantinya melewati jembatan Tapal Kuda akan disuguhi pemandangan yang estetik. Meski demikian, sejumlah pihak mempertanyakan tujuan Pemprov DKI Jakarta melakukan pengecatan atap rumah. Salah satunya dari fraksi Nasdem DPRD DKI yang tidak melihat adanya urgensi dari pengecatan atap rumah warga. Menurut fraksi Nasdem DPRD DKI, pengerjaan dan fungsi jembatan layang justru lebih penting. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan yang menghubungkan Desa Songbanyu, Gunung Kidul ke beberapa wilayah putus terseret arus air. Diduga fondasi jembatan tidak kuat menahan derasnya arus yang membawa material kayu dan bambu. Setelah diguyur hujan lebat sejak Sabtu malam, jembatan Supit Urang di Desa Songbanyu, Kecamatan Girusubo, Gunung Kidul, Yogyakarta, putus diterjang banjir. Sempitnya saluran air menyebabkan air meluap hingga menyebabkan banjir. Putusnya jembatan menyebabkan akses dari Jalan Desa Songbanyu ke sejumlah wilayah terputus. Jembatan beton sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter ini terseret arus. Diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus yang membawa material kayu dan bambu. Jembatan ambles sedalam 2,5 meter dan terseret arus banjir. Kawasan di sekitar jembatan rawan longsor karena tanah masih labil. Karena akses terputus, warga terpaksa memutar lebih dari 30 km melalui Kecamatan Pracimantoro, Jawa Tengah. Sekitar 4.000 warga Desa Songbanyu yang beraktivitas di kecamatan dan nelayan di kawasan Pantai Sadeng terputus total. Jembatan ini merupakan jalur provinsi. Jadi merupakan akses utama warga Kelurahan Songbanyu ketika akan ke ibu kota Kapanewon ataupun ke Wonosari. Dan diperkirakan untuk jembatan ini kedalaman 4 meter, untuk panjang jembatan yang jatuh sekitar 8 meter. Otoritas setempat menutup akses menuju jembatan dan meminta warga memutar agar longsoran jembatan tidak semakin melebar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya, iNews melaporkan. Masih dari Gunung Kidul, pemirsa, talut sepanjang lebih dari 25 meter dengan ketinggian 10 meter longsor setelah semalaman diguyur hujan. Warga belum berani membersihkan material longsor karena kondisi tanah masih labil. Setelah diguyur hujan selama 6 jam, sebuah talut penahan longsor sepanjang lebih dari 25 meter dengan ketinggian 10 meter runtuh. Longsor terjadi pukul 3 dini hari yang didahului dengan suara gemuruh. Hingga Minggu pagi, warga belum berani membersihkan material longsor karena tanah masih labil dan pemilik rumah sedang berada di Jakarta. Selang kira-kira jam 2 lewat 45 menit, ini ada suara
geluduk gitu, artinya ya tidak begitu keras sekali, akan tapi suara itu memang mengejutkan dari tangga sekitarnya. Seperti Ibu Maisaro ini, setelah dia keluar ternyata beteng ini adalah longsor. Longsor disebabkan kondisi tanah yang tergerus air hujan, diperparah pondasi bangunan yang tidak kuat menahan arus air. Menurut warga, longsor seperti ini baru pertama kali terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Warga memasang terpal berukuran besar untuk mengantisipasi longsor susulan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya, iNews melaporkan. Seorang pelajar tewas dikeroyok 17 pemuda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.